Shalom Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Maleakhi 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam dengan judul perikop Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia padamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita tidak asing dengan perkataan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Nah, kita bisa melihat juga di film-film juga menggambarkan bagaimana di dunia ini tidak ada yang abadi. Bagaimana kita melihat film-film menggambarkan hari-hari akhir zaman dan semacamnya. Kita bisa melihat bagaimana digambarkan dengan luar biasa melalui film-film itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa itu adalah kisah-kisah yang tidak nyata, kisah-kisah yang fiksi. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun film-film itu bisa kita katakan sebuah fiksi, tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang demikian itu juga mengandung kebenaran yang perlu kita ingat. Bahwa suatu waktu nanti, Tuhan akan datang untuk yang kedua kali sebagai hakim yang mengadili dunia dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, Maleakhi pasalnya yang keempat ini di sini menyinggung bagaimana hari yang akan datang. Hari yang akan datang itu nanti sebagai hari penghakiman sekaligus pemulihan. Menggambarkan bagaimana Tuhan datang yang kedua kali. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama, di situ dituliskan tentang hari Tuhan sebagai hari yang membakar mereka, di mana orang fasik dan orang yang tidak menghormati Tuhan atau orang-orang yang bisa dikatakan sombong akan menjadi seolah-olah seperti jerami. Mereka terbakar, mereka habis tanpa tersisa. Bahkan akarnya atau cabangnya itu tidak bersisa sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah penghakiman yang pasti terhadap mereka yang menolak bagaimana hidup di dalam kehendak Tuhan. Mereka yang menolak bagaimana perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, pada hari Tuhan, keadilan Tuhan akan ditegakkan. Namun, tidak hanya penghukuman saja yang akan terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya mengizinkan penghukuman itu terjadi, tetapi Tuhan juga menjanjikan bahwasannya akan juga terjadi pemulihan bagi mereka yang dikatakan di firman Tuhan kita baca, takut akan nama Tuhan. Dan juga kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang setia akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Dan kemudian kita lihat di ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, di situ kita bisa melihat menggambarkan tentang pembaruan dan pemulihan bagi mereka yang taat kepada Tuhan. Sehingga hari Tuhan bagi orang yang benar itu bukanlah sesuatu yang menakutkan,
Kalau kita melihat seperti yang di film-film yang kita lihat, semua orang takut. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa hari Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab itu bukanlah suatu ketakutan bagi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, tetapi hari yang penuh dengan harapan, karena Tuhan sendiri datang untuk menebus dan memulihkan kehidupan setiap umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan relasi yang secara vertikal dari manusia kepada Allah. Bisa memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan juga relasi secara horizontal. Bagaimana Tuhan memulihkan hubungan antara manusia yang satu dan manusia yang lain, dan juga manusia-manusia antar generasi. Nah, sehingga kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini, tujuan akhir dari pemulihan ini adalah supaya mencegah kehancuran total. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebenarnya tidak ingin menghukum setiap umatnya. Tuhan merindukan bagaimana setiap umatnya yang hidupnya tidak benar bertobat dan mengalami pemulihan, sehingga ia dapat mencurahkan setiap berkatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan yang dinubuatkan di dalam Maleakhi pasal yang keempat ini bersama-sama mengingatkan kepada setiap kita bagaimana hari penghakiman itu akan terjadi bagi orang-orang yang fasik, dan hari pemulihan bagi setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan melalui pesan ini bersama-sama menantang setiap kita untuk melihat hidup kita. Apakah setiap kita sudah hidup di dalam ketakutan atau di dalam harapan saat memikirkan hari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hari Tuhan memang digambarkan sebagai hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Tetapi bagi mereka yang siap, bagi setiap kita yang siap, bagi setiap kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, hari itu akan menjadi hari keselamatan dan sukacita bagi setiap kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang bersama hari ini dapat kami pelajari. Biarlah setiap kami tidak hanya mempelajari, biarlah setiap kami juga dapat merenungkannya, dan kami dapat menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kami sebagai orang-orang Kristen, kami dapat sungguh-sungguh boleh mengalami bagaimana kami menyadari akan adanya kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hari Tuhan yang kedua kali bukan menjadi suatu ketakutan, tetapi menjadi suatu sukacita bagi setiap kami menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa, pada hari ini ada saudari kami, ada Ivana yang hari ini berulang tahun ya Bapa. Kami berdoa untuk Ivana, biarlah melalui bertambahnya usianya, kami berdoa biarlah di dalam studinya Engkau yang terus menuntun, biarlah dalam studinya ia dapat menemukan bagaimana masa depannya, menentukan masa depannya. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin, Engkau senantiasa yang menuntun, supaya Ivana dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan, terlebih juga menjadi anak yang takut akan orang tuanya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa, biarlah keluarganya di dalam usahanya Engkau yang memimpin, Engkau yang mencukupkan sehingga mencukupkan untuk memenuhi kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarganya, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.